Halo Gadgetizen, ketemu lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kali ini kita akan review headphone wireless terbaru dari brand Shure, yaitu Aonic 40 Wireless Noise Cancelling Headphone. Fitur apa aja sih yang ditawarkan dan apa aja kelebihannya? Bagaimana kualitas audionya? Langsung aja kita bahas. Nah, ini adalah Shure Aonic 40. Nah, headphone ini menawarkan perangkat nirkabel audio yang memiliki banyak fitur menarik, mobilitas yang fleksibel, dan pastinya ringkes banget ya. Headphone ini udah dilengkapi dengan ANC atau Active Noise Cancelling, mendukung wired dan wireless multi-platform dengan desain yang elegan dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Nah, ini adalah kotak dari Shure Aonic 40 dan di dalamnya tentunya ada unit dari Shure Aonic 40, lalu ada buku petunjuk, manual, storage case, kabel AUX 3,5 mm dan kabel USB Type-C-nya. Dan ini dia spesifikasi dari Shure Aonic 40. Wah, menarik banget ya spesifikasinya. Nah, untuk fitur penggunaannya didukung dengan aplikasi Shure Plus Play yang bisa diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Nah, aplikasinya ini punya user interface yang simple dan user-friendly. Pada aplikasi ini, kita bisa mengatur banyak fitur yang ditawarkan, seperti fitur Active Noise Cancelling, mulai dari Light, Normal, hingga Max. Jadi, tergantung dengan level kebisingan di sekitar ya, kita bisa menyesuaikan ANC-nya agar penggunaannya jadi lebih nyaman. Kemudian di sini ada juga fitur Environment Mode. Nah, fitur ini berfungsi untuk menyaring tingkat suara yang kita terima dari sekitar sambil mendengarkan media yang kita putar. Jadi misal nih, saat kita naik transportasi publik, kita bisa mendengar suara pengumuman dengan jelas. Nah, nggak bakal deh kelewat stasiun gara-gara nggak dengar pemberitahuan di MRT ataupun KRL. Nah, ada juga ya fitur equalizer yang terdiri dari 7 preset seperti bass boost, bass cut, treble cut, vocal boost, BS, dan loudness yang bisa kita atur dengan selera kita. Dan ada juga ya menu lain seperti music player dan setting untuk mengatur profile dan juga update firmware-nya. Lengkap banget ya fitur yang ada di software-nya ini. Oke, kita lanjut bahas mengenai desainnya. Nah, Shure Aonic 40 yang kita review ini adalah varian warna putih. Sebenarnya ada satu lagi ya, varian dengan warna hitam buat yang suka warna gelap. Nah, yang warna putih ini punya perpaduan warna krem dan putih pada bagian headband dan finishing doff pada earpads-nya. Looknya kelihatan minimalis dan elegan ya. Nah, warnanya ini selaras juga dengan storage case yang kita dapetin. Headphone ini terbilang ringan dengan bobot sekitar 313 gram dan nggak kerasa berat saat kita angkat dan tetap nyaman saat kita gunakan di kepala kita. Nah, bobot yang ringan ini didukung oleh bahan material plastik yang juga kokoh dan solid pada bagian bodi dan headband-nya. Nah, di bagian sendi pada earpads-nya menggunakan bahan yang kokoh, sepertinya terbuat dari logam dengan finishing yang flat. Bagian earpads-nya menggunakan desain over-ear dan menggunakan material kulit dan memory foam. Saat kita gunakan, fitting di telinga akan kerasa kedap suara dan sangat nyaman. Dan di bagian dalam earpads-nya ini terdapat juga penanda bagian kanan dan kirinya. Di bagian earpads kiri terdapat tombol power dan lampu indikator penunjuk konektivitas Bluetooth. Dan di sisi kanan ada tombol volume up, volume down, tombol ANC, jack AUX 3,5 mm, port USB Type-C, dan lampu indikator baterainya. Meski desainnya kokoh dan solid, headphone ini juga cukup ringkes karena bisa dilipat alias foldable. Jadi gampang dibawa kemana-mana ya dengan menggunakan storage case-nya ini. Nah, ini nih yang saya suka banget dari si Shure Aonic 40 ini. Desain cakep, elegan, kece, dan compact banget buat dipakai nemenin rutinitas harian di tengah keramaian. Jangan lupa ya klik tombol lonceng dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan info menarik dari channel ini berikutnya. Dan bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka juga nggak ketinggalan info gadget terbaru dari Gadget Empire. Oh ya, kalian pasti pengen tahu dong info harga dari headphone satu ini kan? Nah, untuk harganya melalui Shure Official Store Tokopedia, Shure Aonic 40 ini dijual dengan harga 5 jutaan. Tapi selama masa promosi, kalian bisa dapetin headphone ini dengan harga mulai dari 4 jutaan aja. Dan untuk setiap pembelian Shure Aonic 40 ini, Gadgetizen bisa dapetin voucher Spotify gratis untuk 3 bulan. Nah, link pembeliannya saya taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kualitas audionya ya. Disclaimer dulu nih, kalau bahas kualitas audio itu subjektif ya, dan ini berdasarkan pengalaman dan pemakaian saya sendiri. Jadi pendapat audio dari telinga kita bisa berbeda. Apalagi range viewer untuk konten ini bisa dari penonton yang baru di dunia audio hingga para audiophile ya.
Jadi buat teman-teman gadgetizen yang udah punya Shure Aonex 40 ini bisa share juga pengalaman kalian saat menggunakan headphone ini. Jadi bisa masukan juga buat teman-teman lain yang pengen beli Shure Aonex 40 ini. Oke, lanjut kita bahas kualitas audionya. Saya coba di 3 mode yang berbeda ya, yaitu dengan kabel AUX 3,5, kabel USB Type-C, dan tentunya mode wireless Bluetooth dengan kodek audio yang didukung oleh Shure Aonex 40 ini. Jadi saat Shure Aonex 40 ini digunakan dengan mode kabel, baik itu menggunakan kabel AUX 3,5 mm maupun dengan kabel USB Type-C-nya, kualitas audio yang dihasilkan nggak gitu beda signifikan ya. Nah, sebagai contoh, saat penggunaan dengan kabel AUX 3,5 mm, bass yang dihasilkan terbilang cukup terstruktur dan nggak gitu pecah walaupun memutar media dengan volume yang full. Untuk vokal terdengar jelas dan rapi, dan pada treble yang dihasilkan juga cukup rapi. Saat dengerin musik dengan kabel USB Type-C, bassnya sedikit terasa lebih bertenaga. Dentuman yang dihasilkan pun terdengar lebih detail ya, vokalnya terdengar lebih jelas dan sedikit lebih jernih. Dan begitu juga treble-nya terdengar sedikit lebih halus. Nah, lanjut untuk penggunaan dengan mode wireless Bluetooth. Kalau lagi dipakai dengan mode Bluetooth, saya coba bandingin dengan kodek audio yang berbeda yang disupport oleh Shure Aonex 40 ini, yaitu AAC, SBC, aptX HD, Qualcomm aptX Audio, dan Qualcomm aptX HD Audio. Nah, untuk pengujian kualitas audionya, saya coba menggunakan Asus ROG Phone 5 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888 yang udah support HD Audio dan Qualcomm aptX Audio. Nah, saat menggunakan kodek AAC, kualitas audio yang dihasilkan tergolong jernih secara keseluruhan. Karakter tiap audio baik pada bass, clarity vokal, dan treble disajikan dengan detail, jernih, dan juga rapi, terutama pada bass yang terdengar lebih lantang, tapi nggak sampai begitu peak yang bikin karakter suara lain tenggelam. Dengan kodek SBC, di sini kualitas audionya terasa sedikit lebih soft atau halus. Bass jadi tidak terlalu lantang ya, pada vokal masih terbilang baik dan jernih. Treble-nya pun menjadi lebih halus. Kayaknya pada kodek SBC ini memang untuk menghasilkan kualitas audio yang lebih soft. Dengan kodek Qualcomm aptX HD Audio, headphone ini bisa menghasilkan kualitas audio yang lebih signifikan. Bass terdengar lebih lantang dan juga bertenaga, begitu juga dengan dentuman yang dihasilkan. Vokal dan clarity-nya terdengar sangat jernih dan juga sangat rapi. Treble terdengar sangat detail, bahkan mikro detail yang ada pada media yang kita putar dapat disajikan dengan baik dan sangat detail. Jadi bisa disimpulkan, tiap kodek audio yang digunakan akan menghasilkan kualitas audio yang berbeda-beda, terutama pada mode Bluetooth. Oh ya, mikrofonnya ini juga punya kualitas audio yang bagus untuk panggilan telepon atau saat digunakan untuk conference call. Dan ini adalah contoh pengambilan suara menggunakan mikrofon dari Shure Aonex 40 ini. Cek 1212 audio mic menggunakan Shure Aonex 40. Nah, satu hal yang saya juga suka dari Shure Aonex 40 ini adalah daya tahan baterainya. Dari spesifikasinya, Shure Aonex 40 ini bisa tahan hingga 25 jam. Tapi saat pengujian malah bisa lebih loh, dengerin musik di volume sekitar 50% bisa bertahan lebih dari 36 jam penggunaan. Nah, headphone ini juga udah support fast charging. Ngecas 15 menit aja bisa mengisi daya baterai untuk penggunaan hingga 5 jam. Nah, jadi apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari Shure Aonex 40 ini? Untuk kekurangannya, menurut saya dari sisi ANC-nya, Shure Aonex 40 ini terbilang bagus, tapi bukan yang terbaik. Terutama kalau kita bandingin sama ANC dari TWS In-Ear. Saya juga sempat coba Shure Aonex 40 ini untuk editing ya. Dalam pemakaian jangka waktu yang lama 2-3 jam, kuping kerasa pegel karena bisa dibilang desainnya ini sangat kuat. Nah, untuk keunggulannya, Shure Aonex 40 ini bawa banyak fitur dan juga lengkap. Yang jelas, Shure Aonex 40 ini bisa jadi pilihan buat kalian yang nyari headphone wireless dengan fitur ANC, terutama dengan harga yang sebanding dengan kualitasnya. Apalagi banyak promo ya yang lagi diadain sama Shure Official Store di Tokopedia. Oke, sekian dulu ya review saya mengenai Shure Aonex 40 ini. Tinggalkan komentar kalian mengenai Shure Aonex 40 ini, nanti kita akan diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Nggak ketinggalan, kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire masih saya tunggu juga di bawah. Akhir kata saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya.